laki-laki marah itu tidak banyak bercerita. Laki-laki marah itu banyak bertindak. Gedebuk. Wah, itu laki-laki marah itu dia cuma ngomong, tapi tiba-tiba pantau belah, dah, gitu. Itu makanya laki-laki tidak bercerita, nyempak pantau, nyempak kaca bupus di gedor, maka disinilah terjadi KDRT. KDRT kemauan perempuan tanpa mesti diungkapkan. Karena perempuan itu menganggap laki-laki itu seperti dukun. Ada unik ya. Seperti dukun. Kadang-kala perempuan itu menganggap laki-laki itu mesti tahu isi hati perempuan tanpa mesti perempuan ucapkan. Hanya Di situasi itu pada awalnya netral. Ya. Ilmu itu netral, pengetahuan itu netral. Tapi bagaimana kita merespon itu? Ada orang yang merespon nasihat itu sebagai sebuah ejekan. Ada orang yang merespon nasihat itu sebagai upaya untuk memotivasi, kan beda-beda. Disitulah yang kadang-kala kita dengan hati anu lapang, hati anu lega menerima informasi pengetahuan itu sebagai bahan memotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kembali lagi bersama kami ya di channel Idola Keluarga Idola. Itulah Bapak. Mantap. Kali ini dengan konsep dan penampilan yang berbeda. New Palapa. Balik. Kembali lagi kawan-kawan semua, bapak milenial, di channel bapak milenial tentunya dengan sang founder kita, ada Kang Ajay dan juga teman saya di sebelah kanan ada Degilang dan juga Ajidan. Terima kasih sama-sama Ajidan. Kali ini kita akan membahas apa, Ajidan nih? Membahas terkait persiapan pranikah. Aduh. Karena banyak yang harus disiapkan. Bukan hanya cinta ataupun apa ya. Ya intinya banyak lah. Nanti kita akan bahas terkait hal yang harus disiapkan sebelum kita menikah apa saja. Khususnya bagi laki-laki. Mantap tuh. Soalnya nih, Anjay, ini mah di circle kita ya. Kebanyakan kalau ditanya tentang apakah kalian siap menikah, cowok nih misalkan, di circle kita kebanyakan ngejawabnya siap, jadinya. Gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan obrolan laki-laki di atas jam 12 itu kan yang sering terjadi obrolan yang random, pertanyaan yang random. Nah, salah satunya pertanyaan terkait dengan nikah. Ketika misalkan saya ditanya, ente siap nikah? Siap. Nah, ketika ditanya ngabet siap, karena cinta. Tapi ketika ditanya lagi, siap deh kalau misalkan pemajikan gering. Datang ulang Pak. Meminta hamak. Lamun. Jika. Karena ketika ditanya deui Pak, siap ke kalau misalkan budak ketika menikah dan dikaruniai anak. Ulang deui. Betul. Siap ke kalau tatangatan terus. Ulang deui pengansiran. Cikene kamari duit aya hasil pengansiran. Gara-gara catur. Ya, benar. Isu kawin pengan duit. Penting. Lainnya makan pemajikan. Nah, gitu Pak, ketika ditanya terkait hal-hal yang akan terjadi ketika sudah menikah. Benar. Sering apa ya, sering ngulang gitu. Tapi ketika ditanya nikah terus modal cinta unggul mah memang siap. Sama-sama cinta aja. Tapi ketika ditanya hal yang lain jarang refleks. Bukan jarang refleks atuh. Jarang naon atuh. Ya jarang mikir kadinya. Betul. Dan soalnya aya naonnya kan terus maca. Bang, nikah teh cenah ceuk ngabangun startup. Startup.
bintang di luhur. naik. Jadi kudu puguh visi misina. Ulangan seukur fantasi. Beta cinta bobogohan teh. Jadi usabab naonnya mau dina sinetron ngajidan nu amis na we. Teh mongkon teh. Diabetes gitu kan. Dina sinetron dina media sosial mah berarti gitu. Berarti juga Starbucks. Starboy. Jadi siga startup cenah kamarinya aya visi kudu aya naon deui strategi menurutnya plan. Jadi pertanyaan apa? Nah, nya eta leres. Jadi podcast bukan boleh obrolan nanti ke depan seputar itu Pak. Apa saja yang harus disiapkan khususnya bagi saya secara pribadi karena saya juga kan akan pada fase itu. Ya. Benar. Setuju. Pertama ya apa yang harus disiapkan dan nanti mungkin yang tidaknya sama Mas Gilang ya Pak gimana ada juga pertanyaan Pak pernyataan lah zaman sekarang itu banyak orang yang menghindari kata laki-laki itu sebagai pemimpin tapi di sisi lain istri juga mengeluh Pak kalau suaminya itu tidak bisa mengambil keputusan jadi gimana konsep kepemimpinan suami yang sehat gitu. Main sehat olahraga. Bener. Mentor patriarkinya. Jadi kami itu isina gawe gitu atau kumaha atau nomina gawe gitu. Jadi benar banyak permasalahan itu sebelum nikah yang tidak terpikirkan ketika dia sudah menikah. Maka di sinilah Islam mengajarkan ada konsep perpindahan status. Perpindahan status dari sebelum nikah dari bujang dari lanang ke menjadi suami. Ada itu. Ayah. Kalau bujang itu namanya sabab. Sabab. Nah, sabab itu jami anu kuat tenagana. Itu kalau dari konsep Islam. Guys, nikah udah nikah namanya jadi rijal. Arijlun itu bermakna kaki. Maka ciri orang yang udah siap nikah itu dia yang sudah menjadi seorang rijal, seorang kaki. Fungsinya kaki untuk menopang. Jadi fungsinya dia ketika dia sudah siap menikah itu dia sudah siap untuk menopang. Ceker ayam. Benar. Udah menopang semua kehidupan, semua beban keluarga. Gitu. Jadi hal-hal yang akan terjadi di ketika nikah nanti itu kita harus siap. Karena kita adalah rijlun kaki di mana yang pertama. Maka punten ketika Gilang itu menikah dengan seorang perempuan, maka Gilang itu harus siap menjadi pengganti ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya, bahkan kudu siap jadi pengganti dari teman-temannya. Karena ketika ente menikahi perempuan, ente bakal mau kehidupan manehanana. Dia akan membawa kehidupan belum sebelumnya. Mau tidak mau kudu apalagi kalau Fahri itu membawa istri yang dari nikah dari Banten dibawa ke Garut. Gitu. Apa nabi dikasih rumah kan rata-rata pengecekan orang Sigana benar ada salah satu ruang anu itu isi betul baik itu ruang pengganti ayah pengganti ibu ataupun pengganti tetangga bisa jadi atau bahkan jadi seorang laki-laki itu harus bisa menjadi pengganti tukang sanyo tukang gas tukang masak gitu benar di dalam kita gitu. Karena bayangan Anda ketika nikah itu hanyalah fantasi, teka bayang bahwa ketika nikah itu Anda menjadi pengganti semua orang. Itu di kehidupan dirinya. Itu rijal namanya. Yang kedua, rijal itu bermakna kaki tempat tidak hanya bertumpu tapi berjalan. Nah, betul. Maka ketika dia udah siap nikah, dia bisa membawa berjalan kehidupan rumah tangganya, tidak stagnan. Maka ketika nikah ilmu nak kudu namahan, keimanan nak kudu berjalan, bahkan tadi
kudu boga misi. Kamana ieu keluarga lempangna teh? Jangan-jangan lempangnya bolak-balik atau keluarga gelo gitu mah. Lempangan unggul. Utamanya gitu. Kan gitu. Maka harus punya tadi visi misi keluarga. Ketika saya nikah, keluarga saya mau jadi apa, Ri? Gitu. Jadi nikah mah bukan hanya untuk bikin startup. Nah, Jadi lebih jauh Kang Fahri. jauh ternyata. Kenapa? Karena itu ibadah seumur hidup. Jadi ngebangun visi misi teh mun setia sama saat nikah gitu. Saat nikah. Anda punya misi ketika kenalan dengan perempuan itu, saya itu ingin keluarga saya itu cocok dengan misi saya. Contoh Fahri itu ingin menjadi seorang pengusaha sapi. Amin. Misal, tapi ketika istrinya itu ingin Fahri di pejabat, nyambung. Itu, makanya kesemu. Gitu. Maka disitulah Fahri harus membawa orang yang siap menjadi pengusaha sapi itu. Gitu. I know. Nah, disinilah terkadang tadi deadlocknya itu terjadi permasalahannya itu adalah ketika di awal-awal rumah tangga. Apalagi punten-punten ketika awal rumah tangga itu proses adaptasi komunikasi. Bedanya? Beda jauh, gaya komunikasi perempuan dan gaya komunikasi laki-laki itu jauh beda. Jangankan seperti itu, Anda mengalami KKN, kuliah, mengalami serumah dengan perempuan lama, teman kan itu, ya. Statusnya teman kuliah. Saimah. Bayang udah tak kumaha. Tangtos. Satu tina naon? Sabun. Masak. Kumaha. Masak teh yeuna nya kumaha lalaki mah ada segala digalokkeun bisa gimana awal kan terapi detail. Masalah beberes. Nah, cing mau beberes. Beberes kumaha. Jangan gua kebobo kana di istri mah. Sawareh mah aya we nu teu beberesnya. Aya. Aya wae. Aya sawareh makan kudu rapi deui. Betul. Mun lamun segala naon tos nyanak barang jadinya kudu dinya deui. Betul. Itu kan pola pikir perempuan ya gila. Ketika Anda KKN cosplay kan jadi suami kan? Iya, Nah, dia tidak langsung cosplay jadi suami dan itu perempuan itu adalah perempuan orang lain. Ketika Anda interaksi dengan orang lain perempuan rumah kan kebayang betapa bedanya cara kita ngomong. Orang mananya TPG, badai berangkat atau tidak? Kan jawabannya cuma dua. Iya atau tidak? Jawabannya naon? Jawaban itu naon? Kan bingung. Jawab deui eta mah kan gitu. Berarti gaya komunikasi bedanya. Gaya komunikasi beda, apalagi itu. Maka disinilah kita di sini perlu ada ilmu tentang keluarga. Maka tadi karena balik deui arijal itu bermakna kaki, selain dari tempat menumpuk semua emosi jadi tumpuan dirinya, juga sebagai kaki untuk berjalan. Maka ilmu kudu mahal. Pasti itu ilmu tentang keluarga pelajari. Maka di sini Papa Milenial hadir. Gitu. Apalagi pun kan di penelitian ayahnya, naon penelitian naon? Ya kata masalah Gottman. Tadi bahwa sebelum menikah itu harus persiapan. Salah satu yang harus disiapkan adalah pengetahuan dan juga emosi. Itu pengetahuan dan emosi itu yang harus betul-betul disiapkan sebelum menikah. Kata Gottman. Bapak Gottman itu begitu lah. Pengetahuan dan emosi. Karena pun amarah laki-laki itu kadang-kala memuncak di situasi capek dan situasi banyak masalah. Ya, betul. Ketika dia tidak bisa mengendalikan emosinya, istrinya curhat terus, dia tidak bisa menjadi seorang kaki untuk menumpuk, maka disitulah muncul reaksi yang berlebihan. Reaksi karena laki-laki marah itu tidak banyak bercerita. Laki-laki marah itu banyak bertindak. Gedebuk. Wah, itu laki-laki marah itu dia cuma ngomong, tapi tiba-tiba pantau bola, dah, gitu. Itu makanya laki-laki kita bercerita jempak hangat, pantau jempak kaca bupus di gedong. Maka di sinilah terjadi KDRT. KDRT terjadinya ketika istrinya rewel bisa tantrum, kemudian lakinya marah, dia tidak ngomong laki-laki itu. Tiba-tiba mawa peso, tiba-tiba nengge, jepok. Nah idealnya seperti apa
apa kalau misalkan kita sebagai laki-laki ada di situasi seperti itu. Maka di sini ilmu, pentingnya ilmu tentang bagaimana mengelola emosi. Da emosi teh punten ya, itu yang bergerak itu otak reptil, otak belakang anu yang menyerka orang lain. Bagaimana dia mengelola otak reptil itu secara sadar. Bagaimana dia bisa menahan dulu untuk tidak bereaksi berlebihan. Gitu. Maka disinilah pentingnya ilmu ketika Anda belum nikah. Bagaimana menghadapi perempuan ketika dia marah. Kan pernah dipelajari ya, Teh? Iya betul. Bagaimana mengetahui maunya perempuan dengan surti. Kan dipelajari itu, Teh. Surti itu apa gitu? Tanpa mesti ucapkan kan gitu ya. Peka. Nah, itu. Bagaimana tahu kemauan perempuan tanpa mesti diungkapkan. Karena perempuan itu menganggap laki-laki itu seperti dukun. Kemana ada unik ya. Seperti dukun. Kadang-kala perempuan itu menganggap laki-laki itu mesti tahu isi hati perempuan tanpa mesti perempuan ucapkan. Benar. Kan gitu benar tuh. Benar. Kita itu laki bro, bukan dukun, bukan ahli pesugihan. Kalau Anda mau yang ngomong, kan perempuan, dunia perempuan bukan dunia ngomong. Hampir semuanya Dunia perempuan itu punya kode. Kode-kodean. Kalau dia lapar, mungkin ngomong abi lapar. Tapi dia ngomong di situ aya tempat makan anyar. Kode eta teh bahasa. Yang tadinya gitu. Dia ngomong tinggal di status orang lain, tinggal makanannya enak gitu. Eta teh lain hayang ngomongkeun status. Kali-kali mah ajak ka dinya gitu. Maka bahasa perempuan, bahasa laki-laki beda. Maka sih pentingnya ilmu tadi. Iya. Saya tidak Batman. Enggak emosi Batman teh. Air penelitian 2 penelitiannya. Jadi satu adalah kemampuan untuk mengelola emosi. Dua adalah dengan pengetahuan. Maka disinilah pengetahuan emosi inilah pengetahuan tentang satu selain dari tadi ada ilmunya juga ada keimanan anak kudu masalah. Dan kita juga gak bisa memaksakan Pak ya perempuan harus bisa. Memang perempuan banget anu kode-kodean gitu. Banget. Kalau dia mau dia pasti main kode, bukan main bukan main konkret, mau enggak. Itu salah emangnya. Memang dunia perempuan seperti itu, dunia kode gitu. Maka kudu saling ngerti ya ini. Saling ngerti. Maka punten kalau ada perempuan yang dia blak-blakan itu kan bukan perempuan soleh karena gitu. Bobo atau enggak semua aya gitu mejo gitu paling oge nu aya ge perempuan agak laki-lakian disebut apa? tomboy. Tomboy gitu. Namun laki-laki agak perempuan tompel kan gitu ya. Kan gitu. Iya benar. Itu. Gitu. Nah, maka di sini laki-laki ketika dia sudah punya kemampuan sebagai manis Pak. Benar, sebagai rijal, sebagai ilmu, maka itulah dia bakal bisa jadi pemimpin. Kemampuan emosinya halus. Itu ingat kan. Kemampuan mengelola emosinya halus. Mengelola emosinya halus, ilmunya halus. Ketika dia punya kemampuan mengelola emosi halus dan punya ilmu halus, maka disitulah kunci menjadi seorang pemimpin. Sampai lalu lucu. Selain halus semua. Gitu. Nah, biasa. Gitu aja. Tompel manis. Ribetnya jadinya seukur cinta-cintaannya. Betul. Pasti bakal aya pula supporter namanya. Masalah lamu nekan nikah karena modal nekan cinta gitu. Bakal aya luntur nama pasti luntur artinya berkurang atau kumaha. Bakal aya satu sisi fase di mana dia hampa dan nauzubillah dia mentok. Mentok di logo. Contoh Anda naik mobil, tapi Anda tidak punya ilmu tentang mengemudi, apa yang terjadi?
mun teu maju nubruk kan gitu. Nyengol kena truk kan gitu mau jauh. Telepon kalang kabut kalang kabut gitu. Kalang kabut itu kan dari bahasa Arab seperti laba-laba. Kalang kabut kan laba-laba teh. Jelema anu siga laba-laba kalang kabut siga laba-laba muter gitu tah. Pada akhirnya ketika dia tidak punya ilmu sebagai rijal, kaki dan tempat menumpuk dan tempat maju, maka dia akan menjadi pemimpin di rumah tangga, menjadi pemimpin yang solihah. Apa solihah? Apa? Jadi ketika ditanya, Pak, budak sekolah kemana tuh? Terserah. Aduh, bingung. Aku mau dinyawe. Itu terjadi karena dia tidak punya dua hal itu. Sehingga kemudian perempuan jadi dominan. Gitu. Karena tidak bisa memutuskan sesuatu. Ibu keluarga banyak. Jadi kepala keluarga atau jadi kepala solihah. Gitu. Apalagi kalau dia rumahnya dengan mertua banget. Merepet itu komo. Lagi? Itu komo. Dan tidak akan pernah mungkin ada dua bidadari dalam satu rumah. Gitu. Atau ada dua raja di satu rumah. Nah, ketika Anda nikah ya sejauh mungkin kalau tidak ada uzur syar'i, misal orang tuanya sakit, terus sebagainya ya bisa aja lah. Diupayakan. Kalau bisa, afdol itu bisa. Supaya Anda punya kemandirian dalam hidup terasa. Kira-kira apa lagi Pak selain dari persiapan ilmu dan emosi yang harus kita ketahui? Selain daripada itu mungkin banyak kan hal yang perlu disiapkan juga. Kalau keluarga. Betul. Satu ilmu. Tadi masih banyak ya. Kesiapan emosi itu masih ada akarnya. Kesiapan emosi itu meliputi kesiapan untuk menerima masalah, kesiapan untuk secara batin lebih tenang dengan mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan ilmu itu tidak hanya ilmu tentang rumah tangga. Tapi ilmu tentang bagaimana dia berkomunikasi dengan istrinya. Bagaimana dia berkomunikasi dengan mertuanya. Kadang-kala orang ketika menikah, dia tidak bisa ngomong dengan mertua deh. Ngebedem. Bertahun-tahun hidup sama mertua tapi kananya, Pak, ayo Bapak damel di mana? Kan gue langsung ngomong, Pak, ada bapak sehari. Gitu. Kan kebingungan gitu. Penyakit 150, pengaruh saling diam kan gitu. Kan ngobrol jeung mertua, ngomong jeung adik ipar, segala kumaha. Itu kan harus beda perlakuan, beda peran kita itu. Pak itu misal dulu sebelum nikah itu sebagai aktivis. Di imah ketika ngobrol jeung Adi nalin aktivis, kan bagaimana menyesuaikan adaptasi. Mencari topik-topik pembicaraan yang bisa dibicarakan berdua. Ulang ngobrol tentang aktivis, terus ulang apa karunya? Ngomong naon, demo masak, siapa ada kan gitu. Tidak sederhana. Ngobrol dengan yang lain, bahkan termasuk ilmu manajemen keuangan. Nah, langsung background di perusahaan. Benar. Banyak ya kalau misalkan saya memperhatikan keluarga gitu Pak, manajemen keuangannya ada dipegang misalkan contoh pertama dipegang oleh suami. Betul. Kedua dibikin kabeh majikan. Setiap gajian pokona mah dibikin. Pokona mah kumaha neng emok. Juga pakai emok. Nah, itu bundahara. Bundahara. Benar. Apakah baiknya harus dikasihkan semuanya ke istri ataupun kita juga harus ada simpanan? Simpanan perempuan. Nah, di situ kan komprominya. Komunikasi lagi, manajemen keuangan, apakah pos-pos keuangan kita itu mau diposkan kemana saja? Ada gak dana untuk pendidikan? Ada gak dana untuk kesehatan? Ada dana darurat? Ada dana untuk sehari-hari? Itu kan harus dibicarakan secara utuh. Kenapa terjadi misal kekurangan rumah tangga? Bisa jadi manajemen salah. Ketika dana pos untuk makan itu sehari 10.000, nikmat awalnya aja berdua jeung tempe misalnya jeung sangu setik hewan misalnya.
Tapi tiba-tiba karena hari dunia medsos, orang lain makan di restoran kan jadi tengenang dah hari tempe gitu. Awal hidup kita kan baik-baik saja, bahkan ketika sebelum nikah ya kan baik-baik saja. Semenjak ada medsos dengan segala kepalsuannya, maka jadi tidak nikmat hidup kita itu. Mukbang. Ningali bilang kan karena motor PGR beberebetan dah nikmat. Tapi ningali batu Allah karena motor ninja atau kan jadi tidak enak perasaan itu. Itu manajemen keuangan, manajemen apa? Gitu. Kudu apa mana dana harus dibicarakan berdua, apakah ada dana misal ke saving untuk dana darurat ketika sakit atau gimana, dana untuk biaya kontrakan, mengontrak. Bicarakan gitu. Sandang pangan papanan jelas. Sandang pangan papanan kuota. Ayo kuota namanya. Kuota yang kepentingan inti. Di Palawan mah ada Jios. Jios ya namanya ya. Jios dapat ini dari Jios. Ini supply internet. Terima kasih Jios. Salam sejahtera. Nah, Ustaz nih. Kan mau tidak mau ya, kalau kita mah biar ada kayak sosok panutan gitu ya. Ada gak kisah dari sahabat yang apa ya, yang bisa menjadi panutan buat kita? Betul Pak, karena kita juga perlu model untuk membangun sebuah misi keluarga ataupun misi yang lain. Kita juga perlu apa ya, perlu melihat dulu gitu. Model aja percobaan. Ada sahabat ada gitu. Nah betul, sahabat Noah, sahabat apa? Sahabat sejati, sahabat Nabi ataupun kisah-kisah inspirasi terkait dengan itu masalahnya tadi, masalah persiapan ataupun masalah bapak. Ada nggak Pak? Banyak. Banyak. Kalau bapak-bapak yang di Al-Quran kan ada misalnya Nabi Ibrahim ketika beliau mau menikah seperti apa yang beliau persiapkan. Ya. Kalau di kisah para sahabat ada kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Beliau itu ketika nikah justru tidak mempersiapkan materi. Tidak terlalu dominan. Wah, itu namanya beda. Kira-kira apa? Zaman Ali bin Abi Thalib ketika beliau menikah, kan istri pertamanya namanya Fatimah kan? Ya. Siapa Fatimah itu? Anaknya Nabi Muhammad SAW, putri kesayangan Nabi Muhammad SAW. Ketika Ali itu menikah dengan Fatimah itu kan ceritanya unik. Karena Nabi itu ketika di posisi Madinah dengan Fatimah, sebelum Ali melamar itu ada Abu Bakar yang melamar terlebih dahulu. Abu Bakar melamar, kemudian Rasulullah tidak menjawab. Abu Bakar paham ketika Rasulullah tidak menjawab berarti itu tidak mengasih widi, tidak mengizinkan. Maka melamarlah yang kedua Umar bin Khattab melamar. Maka kemudian punten Umar bin Khattab pun tidak mendapatkan jawaban. Rasul dia. Yang ketiga Utsman bin Affan, 3 sahabat terbaik datang coba. Utsman bin Affan itu kan orang kaya bro, betul. Datang menghampiri Fatimah. Tapi kemudian Rasulullah SAW tidak memberikan respon yang berlebihan. Biasa data respon apa gitu. Nah kemudian ketika melihat 3 sahabat terbaik itu datang, kemudian Nabi tidak merespon, kemudian di sini ada mak comblang gimana bagus lagi. Gitu. Orang-orang Ansor kan paham, orang Ansor teh Abu Bakar direspon, Umar direspon, Utsman direspon, maka semua sahabat Ansor sepakat mau salah deui gak akan salah, ini mah yang didago-dago itu adalah Ali. Itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka para sahabat Ansor itu mengojok-ngojok Ali untuk segera menghampiri Rasulullah SAW. Maka dengan keberanian hati Ali bin Abi Thalib itu menghampiri Rasulullah SAW dan ternyata jawabannya labbaik, terima kasih. Padahal Ali pada situasi dulu tidak punya apa-apa. Ali ketika melamar itu dia posisinya sedang posisi rumahnya di barak. Barak tenda peleton, tenda peleton itu semuanya para mujahid di sana. Bumi ya. Bukan bumi, itu di darat. Dan pekerjaan Ali itu pun serabutan.
ngambil suluh dari freelance jual suluh gitu. Iya. Tidak posisi sekaya Usman, sekaya Abdul Rahman Auf. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah melihat dan memandang bahwa Ali itu layak jadi suami Fatimah? Karena satu tadi, emosi Ali stabil. Keilmuan jelas. Emosi stabil itu ketika di satu kali perang, Ali itu melihat orang yang sudah dipangkek kayak gini, sudah di ada di leher dipiting, kemudian mau ditebas, tiba-tiba dia meludahi, cerot kayak gitu. Ali karena stabil emosi, dia tidak mau terjadi, tapi dia justru melepaskan musuhnya. Kan di situ harus melihat indikator bahwa Ali itu secara emosi sudah stabil. Kami terus konsen karena emosi. Emosi kayak itunya. Maka saya tidak mau ketika saya menebas ini musuh, saya membunuh musuh bukan karena Allah, tapi karena emosi. Karena dia meludahi. Orang menyala kalau itu kalau kena jika kesek. Maka di situ, ya berarti Rasul juga tetap memandang bukan memandang Pak, ya tetap mempertimbangkan untuk bisa menjadi suami itu, bisa menjadi suami itu ketika orang tersebut mempunyai dua hal tadi, keilmuan bukan alimah gitu. Nah, maka ketika menikah dengan disinilah Pak, nah ekonomi di mana? Disinilah ada pentingnya Anda berteman dengan orang baik. Ketika sebelum menikah, circle Anda harus baik. Betapa orang-orang Ansor yang menyuruh datang ke rumah Rasulullah SAW itu tidak polos tomo, tidak hanya menyuruh dia menikah, tapi dia siap menjadi mensponsori. Contoh gini, ketika Ali berangkat jawabannya iya, maka sahabat Ansor semuanya rapat dari saya mas kawinnya, dari saya hajatnya. Nah, maka ketika Anda gila mau nikah, nanti kelak cek jeda, nanti saya dangdutan gitu. Elektron. Nah, kemudian sama Ali dibawa, dihadapkan ke rumah Rasulullah SAW. Punten ketika menghadap rumah Rasulullah SAW dengan membawa mas kawin dan semua persiapan, tempat tinggal sudah disiapkan oleh kaum Ansor. Bahkan ladang sudah disiapkan oleh kaum Ansor untuk dia bekerja kelak. Tapi punten ketika dia sudah membawa semuanya dan kemudian siap untuk menikah, ketika sudah menikah Rasul nanya Ali teh, Li, kalau bahasa sekarang ya, Li, saya tahu bahwa kamu itu bukan siapa-siapa, ekonominya kamu biasa-biasa saja, tapi kenapa hari ini jadi serba ada, ladang ayah, rumah ayah, kemudian mas kawin ada. Tahukah kamu bahwa keluarga Rasulullah SAW itu haram menerima sedekah? Maka kemudian biaya nikah, biaya untuk mas kawin dan semua yang sudah diberikan kaum Ansor dikembalikan lagi oleh Ali. Maka kalau Anda ngomong nikah itu dari nol, Ali mah dari minus, dari hutang. Tapi di sini kestabilan emosi. Pernah nggak Anda melihat cerita kisah Ali pas Haji Fatimah? Tidak pernah. Pernah nggak Anda menyaksikan sejarah betapa Ali bisa marah-marah ke Fatimah? Tidak pernah. Tidak pernah terukir dalam sejarah karena kestabilan emosi itu. Sekalipun memulai pernikahan dari minus. Kalau Fahri ngomong kayak gitu, menang loba ya. Kemudian dikenai, ngomong naon ke Toha. Gak punya kinten kan gitu. Dulu kesiapan emosi itu kan mempengaruhi berbagai hal, terutama kestabilan kita. Karena punten ada penelitian 3 tahun pertama bagi seorang laki-laki itu 3 tahun ujian yang sering datang pikiran 3 tahun pertama menikah. Sering hadir dalam pikiran laki-laki itu, saya gitu, ngesana gitu, udahannya gitu, capek ngesana gitu. Itulah pikiran yang sering muncul.
Maka ketika dia emosinya stabil, maka dia mengucapkan talak dengan sembrono, dengan sembarangan. Ah, nggak sama ya, kamu balik kayak gitu. Ucapan seperti itu sudah jelek satu. Gitu. Maka di sini stabil, kita ciri orang stabil emosi naon. Ciri orang stabil emosi naon. Responsif, respon, tepati responsif. Lamun naon teu mudah untuk ledak-ledak. Tidak terpancing. Tidak mudah untuk bereaksi berlebihan. Terus masa lagi emosi nanti gitu. Tidak reaktif. Kayak seutik. Ponok sumu. Jadi istrinya ponok sumu. Gitu. Itu berarti. Tapi bukan berarti jadi sihir nikah. Kalau semuanya harus sempurna, maka tentu perempuan itu bukan mencari seorang laki-laki, tapi dia mencari seorang nabi. Jadi mau ayam wajar ketika istri Anda mencari lihat di podcast Bapak Milenial itu sempurna ilmunya, sempurna emosinya. Yang Anda cari bukan laki-laki tapi nabi, kan gitu. Cek NTT, lagi lain. Maka disinilah pasti ada setiap perempuan punya retak, setiap Anda punya retak. Ada orang yang secara keilmuan mapan, emosi stabil, ayam emosi stabil, keilmuan biasa-biasa saja. Maka disitulah saling memahami dan memaklumi retak-retak itu. Saling tumal-tamal. Gitu. Maka orang yang paling langgeng nikahnya itu adalah orang tamal ban, itu mah tamal. Ngapain itu kayak tamal gitu. Ini tukang ngaput kan gitu. Penjahit ketika dia ngobrol atau tidak pernah kehabisan bahan kan gitu. Bahan. Ngobrol. Nah, maka anu alus mah calon minantu mah juga Gilang itu bagus jadi seorang menantu. Karena kalau ngobrol dengan mertua tidak pernah kehabisan bahan. Tukang ngaput gitu. Lebih sepitan aya we ngobrol bahan teh lobanya. Tukang ngaput mau kebehan bahan. Anu lobana makan beakeun bahan pokoknya bitoha teh. Ngomong beakeun bahan Gilang. Bebu. Rajin semua kepada ya. Jadi misi penting sekali untuk didengarkan. Penting sekali untuk disebarluaskan kepada para kaum pemuda yang mau menikah. Betul. Itu aja kan. Ditong sakaba-kabalnya. Tong sakaba-kaba ke bawah. Sakaba-kaba. Ya, itu. Jangan sakaba-kaba ke bawah. Tapi jangan sampai tadi dengan akan jadi bebannya kalau betul. Kalau jadi ngerempon. Jadi motivasi. Motivasi. Ya. Kan gini, situasi itu pada awalnya netral. Ya. Ilmu itu netral, pengetahuan itu netral. Tapi bagaimana kita merespon itu? Ada orang yang merespon nasihat itu sebagai sebuah ejekan. Ada orang yang merespon nasihat itu sebagai upaya untuk memotivasi. Kan beda-beda. Disitulah yang kadang-kala kita dengan hati anu lapang, hati anu lega menerima informasi pengetahuan itu sebagai bahan memotivasi. Nice. Itu karena kita merespon sesuatu. Itu dah hirup apa sangka-sangka. Jangankan sesama manusia. Di nu hajatan wae laja lo sangka daging kan gitu. Jangankan sama manusia, laja wae lu menyangka daging. Eta teh kalaja, komo di kerja lemah. Iya, betul. Mantap. Gimana sih, ada yang mau ditanyakan lagi nih? Nanti lanjut di episode selanjutnya. Cukup hari karena kalau banyak tidak ada waktu untuk berenungi. Jadi informasi hari ini kita renungi.
Baru sudah memperbuat ya. Si tadi ke sana berarti. Karena ya oke. Step by step-nya. Nah, itu aja si kebulan dan itu. Ya, mantap ya. Mantap. Terima kasih. Sama-sama ucapan terima kasih juga kepada siapa? Siapa? Jilan tahu siapa? Pada teman kita yang sudah memfasilitasi. Oh iya. Ada Kang Lukman, pada Kang Lukman sudah memfasilitasi kita supaya lebih bisa bermanfaat lebih banyak. Mudah-mudahan semua yang telah dikorbankan menjadi amal kebaikannya. Jazakallahu khairan katsiran dari kami ya. Insyaallah kebagian pahala dari apa yang kita obrolkan. Nah, barang siapa yang memberikan sesuatu terhadap kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan selama kebaikan berjalan. Allah luar biasa. Kasih mana intinya? Ulang kasupan enggak ada. Insyaallah. Itu Kak. Betul. Mantap. Keren. Ya, terima kasih. Itu terima kasih kepada para pemirsa aja sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan jangan lupa kasih masukan-masukan. Betul. Di bawah agar lebih tidak ada keresahan terkait sebelum menikah atau apapun itu dalam lingkup keluarga, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah kami akan mengkonsultasikan kita akan jadi bahan sharing. Jadi bahan itu untuk podcast ataupun apalah gitu ya. Betul. Japri itu. Terima kasih. Sekali lagi. Terima kasih. Dan sampai jumpa di episode-episode yang lebih menarik tentunya dan dengan pembahasan yang lebih menarik juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.